Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong gak karuan kemudian diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Kemudian untuk semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa itu bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin sudah aku jelaskan tentang Allah yang tidak terbatas dan manusia yang terbatas. Karena Allah itu tidak terbatas, maka semua tentang Allah itu tidak kita ketahui. Kita tahu itu sebatas yang Allah nyatakan saja. Tapi yang Allah sembunyikan itu milik Allah. Ya. Yang kita tahu itu sebatas yang Allah nyatakan kepada kita. Jadi kalau Allah nyatakan bahwa dia itu ehad, ya ehad. Allah nggak pernah ngomong dia itu Tritunggal, itu nggak pernah. Ya, kalau dia bilang dia itu tidak berubah, ya tidak berubah. Gitu loh. Terus kalau ada yang ngomong bahwa Allah itu Tritunggal, berarti dia mengada-ada tentang sesuatu yang Allah sendiri tidak pernah nyatakan. Itulah yang dimaksud dengan Allah yang tidak terbatas. Tidak mampu kita untuk mengetahui 100% tentang Allah. Kita tahu sebatas yang Allah nyatakan. Itulah yang dijelaskan oleh ulangan 29 kemarin. Ya. Jadi rasionalitas itu bagaimanapun nanti akan mentok. Gitu ya. Selanjutnya aku akan bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Ya. Allah itu juga tidak pernah menyatakan yang waneses lah, yang inilah, yang ada dia nyatakan ehad. Jadi nggak neko-neko. Kalau Allah nggak nyatakan terus kamu nyatakan Allah Tritunggal, kamu tahu dari mana Allah Tritunggal? Tahu dari mana kamu? Orang Allah sendiri bilang ehad. Waneses, dari mana kamu tahu kalau Allah waneses? Kan ngarang. Jadi kita sebagai manusia yang taat itu menyatakan tentang Allah sebatas yang Allah nyatakan saja. Selebih dari itu berarti dia mengada-ada. Itu nggak usah didengar yang model-model gitu. Oke, aku bacakan komen yang masuk dulu dari Pak Ikhwan Tamim ya. Salam misra untuk Lurah Tangerang, izin nyimak Gus. Oke, monggo Pak Ikhwan Tamim dan salam misra untuk semuanya yang ada di sana. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak tengah malam, susah merem karena cuaca gerah, panas maksudnya. Jihan Hanunah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir nyimak Tuan Guru. Oke. Terima kasih atas dua merah hatinya ya.
Kemudian Kang Hermana Natawijaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Siap nyimak untuk mengikis kegoblokan hingga bertepit Tuhan Guru. Semoga kita semua selalu dalam keberkahannya. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Ya, salam Isra buat semuanya. Oke. Kemudian Gispati, Alhamdulillah Palu hadir. Salam Isra Tuan Guru dan semua yang ngaji. Doktrin kekristenan yang bertentangan dengan kitabnya sendiri. Menyamakan Yesus dengan Bapa menjadi setara lewat muktamar akbar. Membandingkan Yesus dengan Bapa dengan cara membuat Allah tandingan versi kedua. Mengumpamakan Tuhan Allah dengan membuat gambar ornamen relief patung Tuhan. Yesaya 4:6-5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Bagus sekali ya, itu kalimat retorika dari Yesaya 4:6 ayat yang kelima. Jadi jangan dibanding-bandingkan, nggak mau dia, karena dia itu absolut, gitu, ya. Oke, terima kasih untuk Gispati. Kemudian untuk Ditaku-Taku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Betik nyamak salam Isra semuanya. Oke, terima kasih untuk 3 merah hatinya. Kemudian Kang Nurkolis, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional dulu. Oke, salam Isra untuk semuanya yang ada di Brebes. Kemudian Kang Jonolono Wonosobo derek kajian Gus. Salam Isra buat semuanya. Oke, matur nuwun atas 3 merah hatinya. Kemudian Rahani Junaidi ya. Hadir Tuan Guru, Assalamualaikum dan salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu yang ada di Bandung. Kemudian Lurah Deli Serdang Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli Serdang dinyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra untuk yang di sana. Kang Menahim baru hadir lagu Gus karena sibuk latihan. Oh, latihan apa ini ya? Oke, terima kasih Kang Mas Menahimnya. Selanjutnya Ayesa hadir nyimak. Oke, terima kasih. Kemudian siapa ini? Hosea 11:9, sebab aku ini Allah bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Jadi jelas Allah itu bukan manusia ya. Oke. Kemudian Irfan Al-Akbar di Kopi Gus, Yesus tidak bisa menjadi Allah karena tidak mampu. Mana pernah mampu Yesus jadi Allah? Allah tidak bisa menjadi Yesus karena tidak mau ya. Masih nyimak dari Mes Proyek Kerinci Jambi. Oke. Terima kasih ya. Oskis, itulah mengapa Yesus hanyalah firman Allah yang menjadi manusia dan bukan Allah yang menjadi manusia. Iya. Permasalahannya di awalnya di Yohanes 1 pasal 1. Firman Allah itu bukan Allah. Jadi Allah yang menjadi daging sebetulnya begitu, bukan Allah yang menjadi manusia. Kan itu kan sak, bukan antropos. Gitu loh ya. Jadi firman itu bagaimanapun juga dia bukan sesuatu yang personal. Gitu loh. Ketika firman itu dipahami personal, omongannya Oskis itu adalah Oskis, ya itu yang nggak tahu juga belajarnya di mana model-model gitu. Otaknya kok nggak jalan atau gimana, nggak ngerti ya. Bedakan Oskis dengan firmannya Oskis saja nggak bisa. Ya. Oke, tapi kalau membanding-bandingkan bisa ya. Tapi kalau sudah ketemu konsep teos jadi geblek dia ya. Oke, Kang Wahyudi ya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Kalau Yesus itu Allah, mengapa ketika ditanya kapan terjadi sa'ah hari Tuhan, Yesus kok tidak tahu? Katanya Allah. Apa Allah pikun? Jadi kesimpulan Yesus bukan Allah, wis gak usah bantah, justru menunjukkan kebodohanmu. Oke, salam Isra, salam Isra. Juga untuk semua yang ada di Singosari. Ya. Ya, seperti yang disampaikan
Oskis itu ya, ketika firman dipahami sebagai personal memang kacau ya. Yang jadi daging itu firman Allah, bukan Allah ya. Biasanya kan dogma itu membodohi mereka, terus mereka bilang, lah kalau nggak ada firman bagaimana mau bikin apa-apa? Ya goblok gue, nggak pernah baca Alkitab, baca Kejadian 1 pasal 1 itu. Apakah Allah harus berfirmanlah Allah? Apakah harus begitu? Punya Alkitab nggak pernah dibaca ya goblok. Punya Alkitab itu dibaca, dipelajari. Ya. Kemudian dari Berdin Sitohang, kenapa Tohang? Manusia mau tetapi tidak mampu. Allah mampu tetapi tidak mau. Manusia tidak mampu sah-sah saja, tetapi Allah tidak mau. Mengapa? Penjelasannya dong. Ya karena Allah sendiri tidak mau. Dia sendiri menyatakan tidak mau. Ya, oke, kita kaji sekarang ya. Mengapa Allah tidak mau jadi manusia? Sebetulnya kalau dia cerdas, semua penjelasan itu sudah selesai aku sampaikan semuanya. Tapi ya memang ketika kecerdasan itu di bawah rata-rata memang ya agak sulit. Jadi harus sabar mengulanginya. Maka aku ulangi lagi ya. Mengapa Allah ya tidak mau jadi manusia ya? Ini. Mengapa Allah ya, tidak mau jadi manusia? Ya kalau Allah jadi manusia, terus bagaimana membedakan Allah dan manusia? Terus untuk apa juga perlunya Allah jadi manusia? Itu loh. Konsep jadi-jadian itu adalah konsep pagan. Kalau Allah menjadi manusia, maka asalnya dia bukan manusia. Kalau manusia jadi Allah, maka asalnya dia bukan Allah. Kemarin sudah dijelaskan, bolak-balik tak jelaskan. Tapi kalau masih goblok ya nggak tahu lagi gue. Kata egeneto, menjadi, itu menunjukkan dia tidak menguasai ruang dan waktu. Allah itu menguasai ruang dan waktu karena dia yang awal dan dia yang terkemudian, atau Alfa Omega itu. Kan kemarin sudah dijelasin. Yang namanya menjadi itu proses. Terlepas berapa jumlah waktu yang dibutuhkan untuk proses itu memang relatif, tetapi tetap aja dia mengalami proses, membutuhkan waktu, artinya dia terikat oleh ruang dan waktu. Yang Alfa Omega nggak mungkin dia terikat oleh ruang dan waktu karena dia mengikat, bukan terikat. Tapi gimana ya, kalau nggak punya basic pelajaran sains, fisika memang agak repot mendengar penjelasan ini. Gini aja, tak kasih penjelasan yang langsung alkitabiah aja ya. Karena kalau filosofinya seperti ini, itu perlu kecerdasan yang di atas rata-rata lah ya. Kalau yang goblok-goblok memang agak sulit gitu ya. Oke. Kenapa Allah tidak mau jadi manusia? Kita alkitabiah aja ya. Nanti kalau filosofinya kebingungan. Kita buka kitab Yesaya 4025. Dan dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang kudus. Artinya apa?
Allah tidak mau disamakan. Ini loh. Nah, kalau Allah menjadi manusia berarti sama dengan kita dong. Dia tidak mau disamakan, makanya tidak mungkin Allah menjadi manusia. Karena tidak mau dia. Kalau dia jadi manusia kan menjadi sama. Apalagi Allah ditaboi itu kan jadi aneh. Allah diludahi, Allah disalib kan jadi aneh. Gitu kok katanya Allah yang hebat. Terus dibanding-bandingkan merasa lebih hebat. Lebih hebat apa dong sama orang Israel ditaboi, diludahi, ditelanjangi, disalib gitu kok. Hebat. Itu kalau pakai kerangka berpikir Bible. Karena kalau menurut kerangka berpikir Islam, basicnya Al-Quran, dia tidak disalib. Gitu loh. Tapi kan aku coba mengikuti kerangka berpikir Bible. Oke lah dia disalib. Terus kamu mau petentang-petenteng. Mau ngomong hebat mana Yesus dengan yang lain? Ya hebat yang lain lah. Yang lain nggak pernah disalib, nggak pernah ditempeleng, nggak pernah diludahi, nggak pernah ditelanjangi kok. Masa gitu aja nggak mikir? Tuh. Ya. Jadi, mengapa Allah tidak mau jadi manusia? Dalam kitab saya dia menyatakan sendiri tidak mau disamakan. Kalau dia jadi manusia kan sama dengan elu. Bisa sedih, bisa susah. Bisa nggak tahu kapan pohon ara berbuah. Seharusnya kan kalau memang Allah berbuahlah, ya berbuah pohon ara. Tapi nggak bisa karena jadi manusia sama dengan kamu. Nah, kesamaan itu yang nggak dimaui oleh Allah. Allah nggak mau disamai oleh siapapun, gitu loh. Jelas di sini. Nanti aku kasih ayat lagi juga kamu dronga-drongo atau alias pelonga-pelongo ya repot juga ya. Nih pelan-pelan aku jelaskan ya. Ya, mengapa Allah tidak mau jadi manusia? Karena Allah tidak mau disamakan. Konsep sama seperti kita itu konsep pagan itu. Ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi mengapa Allah tidak mau jadi manusia? Nih, satu di Yesaya 40:25. Ya. Kita coba gali lagi. Bilangan 23:19. Ini perjanjian lama semua ya. Bilangan. Ini apakah kalau kamu sekolah minggu nggak diajari kah? Masa yang begini juga nggak ngerti kamu? Ya. Apa katanya? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Intinya apa? Allah bukan manusia. Bukan juga anak manusia. Ini loh. Bagaimana mungkin Allah akan menjadi manusia? Orang dia sendiri menjelaskan bahwa Allah bukan manusia kok. So simple. Tapi masalahnya kalau otaknya sudah disuntik sama dogma, dia terjerat dalam kubangan dogma, ya memang sulit. Seharusnya kalau sudah mengikuti semua yang aku sampaikan secara runut, pertanyaan seperti ini nggak mungkin timbul. Timbulnya pertanyaan seperti ini ya karena goblok itu. Betul. Ya kan sudah dijelaskan kemarin. Ya. Bahwa Allah itu bukan manusia. Bagaimana mungkin Allah mau menjadi manusia? Sudah dinyatakan bahwa Allah bukan manusia. Ini pendekatannya Alkitabiah loh ya. Jadi aku jawab dengan Alkitab. Nanti kalau aku jawab filosofis, mengong kamu. Nggak ngerti, terlalu ribet. Ya. Kenapa? Nggak mungkin kita jadikan Allah sesuatu yang relatif tuh nggak mungkin. Dia harus absolut. Ya. Oke.
Aku ulangi, Bilangan 23:19 dinyatakan bahwa Allah bukan manusia, ya, sehingga ia berdusta, juga bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus itu anak manusia, ibunya namanya Maryam. Masa nggak ngerti gitu aja? Kok goblok amat sih? Jadi bukan manusia, bukan juga anak manusia. Allah adalah Allah. Ehye, Esra, ehye. Aku adalah aku. Tuh. Oh, sudah jelas dia punya ibu, ibunya manusia, makanya anaknya manusia. Lihat, terus selama ini kalau ke gereja, kalau belajar Alkitab itu apa yang dibaca? Nggak ngerti juga gue. Ya, jadi supaya dipahami konsep-konsep bagaimana Theos itu ya menjelaskan dirinya, batasannya apa, sebatas yang dinyatakan dalam Ulangan 29:29 ya. Jadi Allah kalau sudah menjadi, dia berubah. Sesuatu yang menjadi itu mesti berubah. Lah, Allah itu tidak mau berubah. Jadi Allah perjanjian lama, Allah perjanjian baru, Allah perjanjian terakhir, ya itu aja personalnya, tetap dia, karena tidak ada Allah lain. Gitu loh. Tidak berubah, eksistensinya nggak berubah, dia tetap Allah. Di perjanjian lama Allahnya dia, di perjanjian baru Allahnya dia, di perjanjian terakhir Allahnya dia. Karena Allah yang disembah oleh Abraham, itu yang disembah oleh Musa, itu yang disembah oleh Isa, itu yang disembah oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Semua menyembah pada Allah yang sama. Gitu loh ya. Jadi kalau pemahamannya holistik begitu. Jadi Allah itu tidak pernah berubah ya. Kecuali dalam prinsip-prinsip pagan menjadi atau jadi-jadian, menjelma. Nah, itu kalau kita dongeng anak-anak kan itu kancil nyolong timun. Tiba-tiba kancilnya menjelma jadi apa gitu kan, dongeng-dongeng dulu waktu masih SD kan ada itu ya. Terus bisa kita lihat Yesaya 4:46 ya, 3 Yesaya 4:46 ya. Beginilah firman Tuhan. Ya, ini Tuhannya Tuhan begini loh ya, bukan Tuhan yang gede kecil, Tuhan yang begini. Kalau kamu ketemu terjemahan Tuhan yang begini, dia berarti merujuk kepada YHWH atau alif lam lam H. Ini dia. Lain lagi kalau Tuhannya gini. Ini baca Alkitab kalau nggak tahu aturan mainnya LAI ya bingung. Ya ini di Yesaya ini Tuhannya Tuhan yang ini dia. Yang gede semua hurufnya itu merujuk kepada YHWH. Ya itu sesembahannya Yahudi, kalau di dalam Islam alif lam lam. Itu penjelasannya. Beginilah firman Tuhan ya, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi tidak ada. Dia terdahulu, dia terkemudian. Terdahulu, terkemudian. Nih yang aku bilang, karena dia alfa omega, wal awalu wal akhiru, maka tidak mungkin menjadi. Karena kalau di sini dia mengikat ruang dan waktu, kalau di sini terikat ruang dan waktu. Tidak mungkin. Bagaimana kok Allah jadi manusia itu loh. Ya. Sekali lagi aku baca, beginilah firman Tuhan, ya, Tuhannya Tuhan gede semua, ya. Raja dan Penebus Israel, ya, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah
selain daripadaku. Terus ngomong Roh Kudus itu Allah, Yesus itu Allah. Orang sudah bilang tidak ada selain dari. Tidak ada Allah lain, itu tidak ada. Apalagi Allah jadi-jadian jadi manusia. Ya, nggak ada. Oke. Kemudian kita buka ya Maleaki ya. Sebentar, kamu baca kitab Maleaki ya. Itu di Perjanjian Lama ya. Kitab Maleaki 36. Sebentar. 36. Bahwasannya aku Tuhan sama. Tuhannya seperti Tuhan yang di Yesaya ini. Bukan Tuhan yang ini, tapi Tuhan yang ini. Ya, dia merujuk kepada YHWH atau Alif Lam Lam Ha. Kalau Tuhan yang ini bisa ini bukan ke sini. Ya. Jadi kalau kita lihat kan Maleaki itu meskipun di ujung tapi dia termasuk Perjanjian Lama. Ditulis Tuhan itu yang begini. Apa katanya? Ini kita baca ya. Maleaki 36. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakob tidak akan lenyap. Kita stressing pointnya tentang Tuhan yang tidak berubah. Kalau sudah ditulisin gini masih juga goblok, nggak ngerti pakai cara apa lagi. 4 ya. Itu ada di Maleaki 36. Ya. Maleaki 36. Apa? Tuhan itu tidak berubah. Tuhan tidak berubah. Nih. Kalau Tuhan tidak berubah, bagaimana dia bisa menjadi? Karena yang namanya menjadi itu mesti berubah. Allah menjadi manusia, nggak mungkin karena Allah di sini Tuhan itu tidak berubah. Itu loh, ya. Bisa dipahami? Kalau nggak bisa dipahami, nggak ngerti gue pakai cara apa lagi supaya goblokmu hilang gitu loh. Ini semua basicnya Alkitabiah dan kitabmu sendiri, terus kamu nggak ngerti kan ya repot aku. Pakai cara apa gitu supaya goblokmu hilang gitu loh. Lu taat terhadap Alkitab, bahwa yang Alkitab katakan seperti ini. Yesaya 40:25, Bilangan 23:19, Yesaya 4:46, Maleaki 3:6, semua ini menyatakan tidak mungkin ya bahwa Allah itu mau menjadi manusia. Nggak mau dia. Karena apa? Ya ini argumentasinya. Tidak mau disamakan. Allah bukan manusia. Dia yang terdahulu dan dia yang terakhir. Tuhan tidak berubah. Kurang apa lagi? Aku kira cukup ayat-ayat itu, nanti untuk referensinya bisa dilihat di... Aku nggak usah tulis ya, ini referensi ya. Ini sebetulnya sudah cukup. Tapi kalau masih perlu referensi ya nanti bisa baca-baca di Ayub 42:12, Mazmur 33:10-11, 102, 27, 28, Yesaya, yes ini sudah ya. Tapi kalau mau di awal itu mulai 24, 26, 27 ya. 251 boleh lah ya. Jadi mulai yang ini kan yang 40:25. Nanti ada lagi yang 25 ayat pertama ya. Ada yang Yesaya 14:24 ya. Nanti sampai yang 26 sampai 27 baru yang
satu, tapi aku starting postnya pakai yang ini ya, yang 4025. Ini pendukung, maksudnya ayat-ayat pendukung supaya nambah kuat literasinya ya. Kemudian di 4311, 4610 sampai 11 itu semua Yesaya ya. Kemudian di Yeremia 428 ya, Yakobus 1:17 ya. Itu semua kalau mau dibaca monggo sebagai referensi, cuman menurutku ini aja sebetulnya sudah cukup kalau otakmu cukup cerdas ya. Tapi kalau belum ya, ayat-ayat yang aku bilang tadi sebagai tambahan referensi bolehlah dibaca ya. Oke, aku kira itu dulu kajian kita malam ini ya, dan semoga bisa dipahami. Kalau nggak bisa ya sudah diulang-ulang. Kalau nggak bisa juga nggak ngerti gue dengan cara mana gue harus jelaskan sama lu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu ya. Jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islam, letakkan dia dalam hatimu yang paling dalam. Setelah engkau ya maksimalkan rasionalitasmu, kemudian mencari kebenaran, simpan dalam hati yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang ngaji di sini semua mendapatkan keberuntungan, yaitu yang rezeki dan barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah ngaji bareng Gus Peti ya. Matur numbah nuwun, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.